Handayani, hadir Bu. Widita itu semua ya. Hadir Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, persilakan kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk menyiapkan doa atau perwakilannya. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah siapkan buku belajar hari ini? Siap, Bu. Ibu ada beberapa pertanyaan. Apakah anak-anak ibu dalam melaksanakan sholat pernah merasakan mubarakah atau pernah merasakan misalnya tinggal salah satu rukun sholatnya, pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Dan selanjutnya, apakah pernah Anda melihat ada orang menambahkan sujud di sebelum orang itu salam? Pernah Pak? Itulah belum pernah. Nah, nanti dilihat lagi ya di sekitar kita. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Itulah pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ada sedikit motivasi. Kita ini sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya lupa dan salah. Tetapi Allah itu tidak akan menghukum seseorang yang lupa atau tidak mengetahui sesuatu yang dilakukannya, yang dilakukan, tapi kita tidak tahu apakah itu tidak boleh atau boleh. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Siapa yang bisa membacakannya? Sri? Cerita? Pakai Quran ya Bu, Ibu. Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Ini adalah Quran. Ayat 286. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tolong dibacakan artinya ya. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah kami maaf, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Terima kasih Anda. Baik, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya Allah itu tidak akan menghukum seseorang jika seseorang itu lupa. Namun ketika kita sudah ingat, maka kita harus menggantinya dengan sesuatu yang sudah diatur oleh syariat Islam. Baik, sebelum itu
sahwi ini? Yang pertama, karena sujud sahwi ini adalah bagian penting dalam ibadah sholat. Ini berkaitan dengan tentang tata cara kita sholat dengan benar. Yang kedua, kegunaan untuk mempelajari sujud sahwi ini yaitu untuk menjaga kualitas sholat kita. Lalu yang terakhir yaitu supaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kita memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita sadar tentang kesalahan kita itu, tidak boleh egois. Baik, mana tuh tujuan pembelajaran kita hari ini? Itu ada 4 poin. Pelajaran kita hari ini tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah pembelajaran ini peserta didik mampu memahami pengertian sujud sahwi. Yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik mampu memahami apa sih hukum dari sujud sahwi ini dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu setelah pembelajaran peserta didik mampu memahami sebab-sebab sujud sahwi dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, bacaan dari sujud sahwi itu sendiri. Baik. Baik. Setelah ada 4 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian sujud sahwi, hukum sujud sahwi, sebab-sebab dari sujud sahwi, lalu apa sih bacaan dari sujud sahwi ini. Lalu apakah masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang sujud syukur? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tentang sujud syukur itu apa? Tahu Bu. Nah, apa itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang apabila dia mendapatkan misalnya kabar bahagia. Baik, terima kasih. Yang belum sujud sakinah ya. Baik, tolong Anda amati tentang gambar ini. Jelas kan? Jelas Bu. Apa yang Anda ketahui dari gambar yang ada di depan ini? Ada 2 gambar. Yang pertama, sholatnya Salam sholat. subuh sepertinya. Yang kedua, Orang yang yang kedua si mengingat-ingat Bu. Nah, yang pertama ini kayak ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, masih ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Itulah dari gambar ini dapat kita simpulkan inilah dari pengertian sujud sahwi itu. Baik, Ibu akan membagi Anda menjadi 2 kelompok. Yang berempat ini, yang bertiga ini, Putri sampai Nurfadila membahas tentang poin yang pertama dan yang kedua. Lalu Vela sampai Putri berempat itu membahas tentang poin nomor 3 dan poin nomor 4. Silakan mikirnya disatukan. Kasih waktu
Bapak didiskusikan ya. Tolong didiskusikan secara bersama-sama. Baik, sebelum itu Ibu ada sedikit informasi. Kita menggunakan metode yang namanya STAR. Jadi metode ini Ibu telah membagi Anda menjadi 2 kelompok. Yang ini terdiri dari 3 orang, yang sebelah ada 4 orang. Nanti ada yang jadi penulisnya, ada yang tukang pantaunya, lalu ada yang tukang presentasinya ke depan. Seperti itu juga yang di sebelahnya. Baik, silakan didiskusikan. Yang kelompok 1 tentang pengertian dari hukum, dan yang kelompok kedua tentang sebab-sebab dan bacaan. Bu, ya, ini gimana? Jadi, dia di bacaan yang kita pinjam di perpus tadi ya, di materi yang sujud sapi. Nah, lihat di sini ada sebab-sebab dari sujud sapi ini, dan bacaannya. Mohon kerjasamanya semuanya. Apakah paham? Sebelum dipresentasikan dijelaskan dengan anggota kelompoknya terlebih dahulu ya. Nggak masuk skenario. Ada kerjasamanya. Bantu temannya cari materinya, harus dipahami dari dulu. Yang kelompok 2 apakah sudah siap? Sudah, Bu. Nah, dipersilakan terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Apakah sudah sebelumnya didiskusikan bersama-sama? Sudah, Bu. Apakah sudah dipahami oleh semua anggota kelompoknya? Sudah, Bu. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Sendirian.
sunnah akan sholat. Dan bacanya adalah subhanallah ya namu wa la yasu. Sekian, terima kasih. Baik, terus kepada baik, dari presentasi tadi apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Baik, pengertian dari sujud sahwi ini. Dikembalikan kepada seperti semula lagi tempat duduknya, dirapikan kembali. Sorry. Mohon diperhatikan PPT yang ada di depan. Baik. Jelas PPT yang di depan kan? Jelas, Bu. Jadi sujud sahwi ini berasal dari menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saha yasku sahwan yang berarti lupa atau lalai. Sedangkan menurut istilah yaitu sujud 2 kali yang dilakukan oleh seseorang karena meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan dari jumlah rakaat sholat, atau karena ragu-ragu apakah misalnya dia sholat maghrib, terus rasa-rasanya apakah sudah 3 rakaat atau sudah terlebih sampai ke 4 rakaat. Itulah yang dimaksud dari sujud sahwi. Coba Al-Fadila, apa itu sujud sahwi menurut istilah? Sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang itu meninggalkan sunnah rakaat, yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ia ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dia kerjakan. Jadi intinya sujud sahwi ini artinya yaitu solusi ketika kita misalnya lupa rakaat sholat atau ragu-ragu apakah kita sudah 3 rakaat atau sudah lebih misalnya dalam melaksanakan waktu sholat maghrib. Kita lakukan ketika sebelum melaksanakan salam, yaitu dua kali sujud sahwi, dan diantaranya dibatasi dengan takbir. Baik, selanjutnya yaitu hukum dari sujud sahwi itu sendiri. Hukumnya itu sunnah, sehingga sholat yang kita lakukan itu tidak batal karena kita tinggalkan. Kalau misalnya kita benar-benar lupa, berarti itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kita lupa dan ingat misalnya kita tinggal, misalnya rukun kita tinggal atau salah satu dari rukun sholat kita tinggal, maka sebelum kita salam sebaiknya kita lakukan sujud sahwi ini 2 kali, karena ketika kita ingat itu hukumnya sunnah, dengan kita lakukan itu sehingga sholat kita menjadi sah. Paham? Paham, Bu. Baik, yang ketiga yaitu tentang sujud sahwi. Bila apa tadi hukum sujud sahwi? Sujud sahwi itu ketika kita lupa melakukan sholat. Hukum dari sujud sahwi itu sunnah ketika kita lupa melakukan sholat. Baik. Terus ya, mereka terus kepada masuk kita pada poin yang ketiga, yaitu sebab-sebab dari sujud sahwi. Apa sih yang menyebabkan kita harus melaksanakan sujud sahwi ini? Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah-sunnah sholat atau sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ab'ad ini
awal atau kita lupa dalam membaca tasyahud awal. Misalnya kita sholat zuhur, sudah sujud di rakaat kedua, langsung kita berdiri di rakaat yang ketiga karena lupa. Yang kedua, kita lupa ketika kita duduk tasyahud awal tadi. Dan yang ketiga yaitu membaca sholawat pada tasyahud awal. Kita lupa, misalnya mulai dari duduknya lupa kita membaca tasyahud awalnya dan membaca sholawat di tasyahud awal itu dan lain sebagainya. Dan nanti dicari di buku bacaan ya yang ada di perpus. Selanjutnya yang kedua yaitu ragu dalam hal meninggalkan sunnah-sunnah Al-Quran tadi. Apakah sudah kita lakukan atau belum? Kalau kita lupa dan sekiranya kita ragu, maka sebelum salam nantinya kita lakukan yaitu sujud sahwi ini. Yang ketiga yaitu mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan. Contohnya menambah rukuk sholat. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya lalai atau lupa atau salah. Jadi kadang-kadang ada orang yang misalnya rukuknya 2 kali, ada yang lupa melaksanakan rukuk. Jadi itulah yang menyebabkan seseorang itu harus melaksanakan sujud sahwi. Lalu yang keempat yaitu memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Contohnya kita rukuk terbaca bacaan sujud atau kebalikan, ketika sujud kita terbaca bacaan ketika kita rukuk. Lalu yang terakhir yaitu ragu jumlah rakaat sholat. Inilah yang paling banyak yang terjadi pada sekitar kita yang menyebabkan kita akan melaksanakan sujud sahwi. Ragu kita dalam jumlah rakaat sholat. Apakah paham? Baik, masuk kita pada poin yang terakhir, yaitu bacaan dari sujud sahwi ini sendiri. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok 2. Bu, di situ dengar Bu. Baik, selesai. Bacaannya yaitu Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Jadi ketika kita melaksanakan sujud sahwi ini, kita baca yaitu Subhanallah yanamu wa la yasbu. Baik, sampai di sini apakah paham? Paham Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Jika tidak, nanti tolong di rumah membuat resume atau poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini dan pembahasan kita untuk minggu besok, yaitu bagaimana tata cara dari sujud sahwi ini. Belajar lagi di rumah ya. Bella mau minum. Sebelum kita mengakhiri apa Bu dapat 28 menit. Udah 28 menit. Baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu terlebih dahulu memberikan Hadiah. soal. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian sujud sahwi secara bahasa dan istilah? Ada? Menurut bahasa apa? Kalau hukum dari sujud sahwi ini sunnah. Sebab-sebabnya salah satunya apa? Selanjutnya bacaan dari sujud sahwi ini sendiri.
sudah 60. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Baik. Udah saya Bu. Dari penilaian ini dapat dilihat bahwasanya Anda kurang paham yaitu tentang pengertian sujud sahwi. Jadi pengertian sujud sahwi ini yaitu menurut bahasa lupa, sedangkan menurut istilah yaitu sujud yang kita lakukan sebanyak 2 kali ketika kita melupakan sunnah-sunnah abad dalam sholat. Contohnya kita ragu dalam sholat, kita ingat sebelum kita salam maka kita sunnah untuk melakukan sujud 2 kali. Apakah paham? Paham Bu. Jadi PR di rumah dipersilakan kepada Anda untuk melihat di sekitar lingkungan rumah Anda apakah ada orang melaksanakan sujud sahwi ini, dan diharapkan Anda bisa mempraktekkan sujud sahwi ini di rumah. Terima kasih. Kita sudahi pembelajaran kita dengan